Ini masalah kesehatan, masalah utama yang kita harus selesaikan sama-sama. Masalah kesehatan tidak bisa diselesaikan oleh dinas kesehatan atau rumah sakit puskesmas, tetapi mari kita kerjasama antara gereja, dinas kesehatan, rumah sakit, dan semua terutama untuk selesaikan masalah, terutama pada kita apresiasi kepada Bupati Paniai dan Bupati Paniai berinisiatif untuk menangani masalah HIV di Kabupaten Paniai, menyampaikan bahaya HIV saat menyampaikan firman Tuhan, mengadakan seminar atau ceramah dengan narasumber medis atau rohaniawan. Kita harus kerjasama, kerja kolaborasi lintas sektor. Kita harus undang di acara-acara gereja di mana-mana. Jangan firman Tuhan saja, tetapi di situ kesempatan undang pakar ekonomi, pakar perkebunan, pakar kesehatan, sampai ke materi bagaimana kita mengajarkan umat untuk mencegah dari penyakit atau agama, memberikan hubungan rohani bagi penderita HIV dan keluarganya, membentuk kelompok doa dan komunitas hubungan bagi mereka yang terdampak. Kalau sudah terinfeksi HIV, bukan begitu biarkan begitu saja, tetapi hamba Tuhan, majelis atau pengurus gereja punya tugas untuk memberikan hubungan doa, pendampingan, kunjungan ke rumah, masalahnya apa, itu yang kita harus selesaikan. Gereja harus berbuat menjadi kuat untuk hanya seperti dia kita harus laksanakan. Next, ya orang HIV/AIDS itu kalau ketika orang terinfeksi HIV masuk di dalam tubuh manusia, itu kita berdaya kemana-mana. Tadi dokter sudah jelaskan semua. Ketika kalau masih dalam HIV itu kita bisa beraktivitas kemana-mana. Tetapi setelah kumpulan berbagai gejala HIV/AIDS sudah masuk di situ baru kita rasa. Jadi orang kalau dia itu belum tentu di dalamnya sehat, dan orang kurus itu belum tentu di dalamnya sakit. Tetapi kalau kita tahu orang itu sakit dan tidak setelah melakukan pemeriksaan kesehatan di layanan kesehatan, jadi semua itu wajib periksa kalau ada gejala penyakit demam, batuk atau dan lain sebagainya. Ya, next. Kita tidak berpanjang-panjang. Cara mencegah bagi yang belum menikah dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seks. Jadi kita sampaikan kepada anak-anak kita mengajarkan nanti saat sekolah tidak boleh melakukan, tidak boleh pacaran sembarangan. Kita ajarkan. Kalau dulu ilmu pengetahuan masih rendah di zaman kita atau orang tua dulu, karena guru-guru juga terbatas. Tetapi sekarang ini begitu zaman teknologi modern sudah ada, internet di kampung-kampung sudah ada, itu membuat anak-anak akan sedang berpengaruh. Itu yang kita ajarkan, bagaimana gereja ambil untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak kita. Tidak boleh melakukan hubungan seks sembarangan. Hubungan seks itu setelah menikah atau siap. Saling setia pada pasangan. Bagi bapak itu yang sudah menikah tidak berjalan sembarangan, tetapi setia pada pasangan yang sudah ada di rumah masing-masing. Baik perempuan maupun laki-laki, kita semua, mulai dari saya kita semua. Next, stop light. Aku peduli AIDS, jauhi penyakit jangan berani. Kalau orang HIV ada di rumah, jangan benci orang, manusia. Tuhan ciptakan semua manusia kita sama. Hanya membedakan dia orang sakit, kita orang sehat, dia orang miskin, orang kaya, dia jabatannya di atas, kita di bawah. Itu yang membedakan. Tapi di pandang Tuhan semua manusia ada di dunia semuanya sama. Itu hamba Tuhan selalu satu. Oke, next. Orang dengan HIV menutup memberi berat dan tidak menucinkan. Ya kalau bahasa medis HIV lalu hanya kalau malah ini itu bawa datang benar dari mana, itu yang tidak boleh. Kita harus tahu ini manusia, penyakit dia itu tiba-tiba datang. Ya itu yang tidak boleh diucapkan. Stigma juga tidak boleh. Ya bersikap wajar, tidak menghakimi orang
orang yang perlu karantina, bergaul tetap manusiawi, aksi kita pada orang. Saya biasa kasih materi di mana-mana. Wah, ini orang HIV itu bikin asrama, baru kasih 3 di asrama di sana. Tidak ada, dia itu manusia. Siapa kita? Lalu di dalam Alkitab itu orang sakit itu harus menunjukkan bikin rumah sendiri ada pasal ayat apa Tuhan? Tidak ada. Next, dia ini ini ada dokter Vincent di sana. Nanti ke rumah sakit, ke puskesmas Senarkan itu sementara ada 2 layanan. Jangan ada dokter Vincent, terus ada dokter direktur rumah sakit. Kalau mau periksa setelah kena penyakit, kalau pergi periksa justru ada sehat dia, ada periksa supaya kita mendeteksi ini penyakit kita di dalam tubuh kita itu ada penyakit atau tidak, justru sehat itu kita periksa. Next, dia ini data di Kabupaten Paniai. Lihat 3.095 per hari ini. Ada banyak atau tidak? Hanya Kabupaten Paniai ini data kita punya. Berarti kita dapat juara berapa di Provinsi Papua Tengah dan seluruh Indonesia? Iya, ini 3.000 orang ini masih ada. Dan ada banyak yang sudah meninggal. Tetapi kita kasih tampilkan data ini dari sejak 2007 sampai 2020 per hari. Ini yang kami sampaikan. Yang sedang dilakukan AFF di rumah sakit dan puskesmas Senarkan hanya 680 orang. Terus yang putus obat yang sedang berkeliaran di mana-mana itu 2.414 per hari ini, bukan kata-kata. Dapat semuanya. Next. Ini tahun 2025 saja. Baru 2020 baru kasus saya baru di tahun 2025. Sekarang ini 197 itu 2 layanan yang sudah periksa. Rumah sakit Mari dan puskesmas Senarkan. Ini yang ini masih pemeriksaan dari 2 layanan ini. Nanti kami akan kembangkan layanan di beberapa layanan. Nanti kita penemuan kasusnya akan tahu. Dan kalau KPA terus sosialisasi terus di mana-mana, berarti nanti orang akan sadar untuk memeriksakan diri ke layanan. Banyak kali nanti tambah kasus. Kalau tetap kasus berarti komunikasi kita sukses. Next, ya, upaya pencegahan dan penanggulangan HIV, intervensi perubahan perilaku ganti-ganti. Sementara belum ada vaksin untuk HIV ini. Sudah vaksin aman. Saya jalan perempuan laki-laki sembarang tidak apa-apa, itu tidak ada. Sementara belum ada. Oke, next. Ya, next. Terlalu banyak, saya tidak perlu jelaskan dan intinya itu tadi. Menghapus stigma dan diskriminasi, mengajarkan jemaat untuk menerima penderita HIV tanpa menghakimi. Ya, di saat kita sampaikan firman Tuhan itu sekuasa anak kecil. Ini nanti bagian ini orang tua saja terima. Sampaikan sekuasa. Jadi di mata Tuhan itu semua manusia di dunia ini sama. Berarti orang sakit juga sama dengan orang sehat. Mendorong pendekatan perbedaan dalam pelayanan gereja bagi mereka yang terdampak HIV, mempromosikan kasih dan belas kasihan sebagai inti ajaran Kristen. Ya. Peran gereja sebagai pelindung dan pendukung bagi orang dengan HIV/AIDS dapat ditemukan dalam beberapa ayat Alkitab yang menekankan bahwa kasih, belas kasihan dan perlindungan terhadap mereka yang menderita atau terpinggirkan. Berikut beberapa ayat Alkitab. Dalam ayat Alkitab semua jelas kasih sayang dan perhatian. Ini salah satunya di dalam Keluaran 20 ayat 24. Itu cara bersihnya. Semua orang, setiap hari Minggu, setiap ibadah kita selalu dengar. Kenapa?
mayoritas orang Kristen di Bali yang dapat HIV banyak. Padahal setiap ibadah-ibadah kita dengan jalan bersama dengan seseorang. Ini yang Bapak Tuhan selalu berdoa. Tetapi itu kembali kita. Ya, ini Matius 25 ayat 35 sampai 36. Kasih dan belas kasihan terhadap sesama. Ayat ini mengajarkan bahwa gereja dipanggil untuk merawat dan melindungi mereka yang sakit termasuk orang dengan HIV/AIDS. Kita tidak boleh berbeda-beda. Semua pelayanan sama, baik di pemerintah maupun gereja. Panggilan untuk menjadi tempat pemulihan. Mazmur 82 ayat 3 sampai 4. Gereja memiliki peran dalam perlindungan dan perjuangan keadilan bagi mereka yang tertindas dan rentan termasuk orang dengan HIV. Next. Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Gereja harus menjadi tempat yang memberikan bantuan nyata, bukan hanya dalam doa tetapi juga dalam tindakan. Ya. Kesimpulan dari ayat ini jelas bahwa Yesus mengajarkan gereja untuk menjadi tempat perlindungan, kasih dan kemuliaan bagi siapapun yang menderita termasuk orang dengan HIV. Gereja dipanggil untuk mengasihi tanpa syarat, melawan stigma serta memberikan dukungan rohani bagi mereka yang membutuhkan. Yudas 1 ayat 2 dan 3. Rahmat damai sejahtera dan kasih kiranya menjadi pengalaman kamu. Selamatkanlah mereka yang dalam merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan dan disertai kekuatan kepada orang-orang lain juga. Bencilah pakaian mereka yang mencemarkan nama keinginan tersebut. Iya, siapa benar belas kasihan kepada orang yang memang membintangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Sekarang ini kita sebagai pekerja manusia yang hamba Tuhan, pemerintah maupun siapa, orang-orang yang kita beruntung, orang sakit kita beruntung, orang miskin kita beruntung. Gereja, mitra pemerintah, organisasi mitra pemerintah, dan semua kita turun selesaikan masalah HIV di kabupaten Banjar, sosialisasi. Jadi tidak perlu kita banyak diskusi di tempat-tempat, tapi cukup bertemu pribadi, keluarga, ke kampung, ke rumah masing-masing, diskusi dengan keluarga. Setelah mereka paham bahayanya HIV, pencegahannya, jelaskan semua sesuai yang kami sampaikan. Di sini baru kita mulai kemana-mana. Next. Ya, ini obat motif itu yang